Nabi Ibrahim memanggil putranya dan putranya sudah bersiap. Ketika ingin hendak dipotong, Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, biarkan wajahku berpaling dari wajahmu, karena aku takut ketika engkau melihat wajahku, engkau akan sedih. Lalu engkau akan meninggalkan perintah Allah karena engkau kasihan kepadaku. Biarkan wajahku berbalik daripada wajahmu. Biarkan pandanganmu tidak memandang kepada wajahku kecuali kepada kepalaku. Dan supaya juga aku tidak takut melihat alat yang kau gunakan untuk menyembelihku, hai ayahku. Aku takut hatiku berubah dari keimanan menjadi takut kepada hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah amanatkan kepadamu. Ayahku, tolong engkau buka bajuku, karena aku tidak memiliki baju kecuali baju ini. Kemudian nanti ketika engkau sudah memenggal kepalaku, tolong jadikan baju ini sebagai kafanku. Wahai ayahku, angkat sedikit tanganmu, karena engkau memakai baju yang berwarna putih. Aku takut nanti darahku terkena kepada bajumu, lalu engkau pulang kepada ibuku. Ibuku akan menangis ketika melihat tetesan darahku dan akan mengotori bajumu yang untuk digunakan untuk menyolatiku, wahai ayahku. Ayahku, sampaikan salam terakhirku kepada ibundaku yang salihah, karena dia telah mendidikku dengan didikan yang baik. Apakah kita sesabar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berani mengkorbankan anaknya. Jangan kita lihat kita ini lagi susah untuk berbuat baik. Nabi Ibrahim mencontohkan ketika itu beliau dalam keadaan susah payah, jauh dari keluarga. Sekali datang kepada anaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dibunuh anaknya, untuk disembelih anaknya. Artinya apa? Berkorban pada saat itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, di masa-masa sulit maka pahalanya jauh lebih besar dan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan di masa beliau ketika itu merasa dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah, akan tetapi hakikat ketakwaan seorang hamba diuji ketika dia sedang susah. Nabi besar Muhammad SAW memiliki masalah yang besar. Jangan kita kira bahwa sesungguhnya masalah yang besar atau musibah yang besar yang mendatangi kita itu adalah bukti bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Tidak. Kalau saja orang yang paling mulia adalah orang yang tidak memiliki musibah, tentu Nabi Muhammad adalah orang yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari musibah. Tapi tidak. Ikhwani, kita baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibundanya sudah meninggal. Nabi besar Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Nabi besar Muhammad SAW sedang menjadi orang yang dianggap orang paling hebat di kota Makkah. Seketika itu Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, Rasulullah SAW diusir, Rasulullah SAW dikucilkan. Jadi jangan pernah kira bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah hal yang kita lakukan ketika kita mudah. Tapi sesungguhnya ibadah yang paling hebat, ibadah yang pahalanya lebih besar adalah ketika kita lakukan dan ketika itu kita tidak mampu untuk melakukannya dan kita mengusahakannya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-afu 'indal maqdarah. Rasa maaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mampu untuk membalas. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW kembali berjaya dan menguasai kota Makkah. Beberapa orang yang sudah diwajibkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengganggu agama Islam. Dan mereka amatlah memusuhi agama Islam. Rasulullah SAW kumpulkan jadi satu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Mereka hanya mengatakan, "Akhun karim, wabnu akhin karim, wahai Muhammad, kamu orang baik dan kamu anak cucu orang baik, kamu pasti pemaaf." Saat itu Rasulullah SAW mampu. Mata Rasulullah memandang kepada orang-orang yang sebelum ini adalah orang-orang yang pernah meludah kepada Rasul. Rasulullah disolat di tempat yang sama. Rasulullah SAW solat di tempat yang sama. Ketika itu Rasulullah SAW dilempari kotoran. Rasulullah SAW diganggu. Rasulullah SAW dikucilkan. Putrinya Fatimah memandang kepada ayahnya yang ketika itu dilempari dengan kotoran ketika Rasulullah SAW hendak salat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis lalu mengatakan, "Apakah engkau ingin membunuh orang yang telah mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Nabi Muhammad mampu membalas.
Tapi apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tathriba 'alaikumul yawm. Wahai saudaraku, aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba 'alaikumul yawm. Jangan takut. Kalian telah aku ampuni. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian adalah orang yang bebas. Ikhwani, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disayang oleh orang tuanya, dicinta oleh orang tuanya. Akan tetapi ketika melihat orang tuanya ataupun pamannya bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia marah. Lalu apa yang berlaku? Nabi Ibrahim dijauhi, dimusuhi. Lihat perjuangan Nabi Ibrahim. Dari semenjak kecil Nabi Ibrahim bukan orang yang nikmat hidupnya. Nabi Ibrahim dijauhi oleh keluarganya. Lalu Nabi Ibrahim, bagaimana cerita Nabi Ibrahim telah menghancurkan sesembahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim dibakar, ikhwani. Nabi Ibrahim dibakar. Akan tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan, dingin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak katakan salaman, mungkin Nabi Ibrahim akan kedinginan. Akan tapi Allah katakan salaman, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selamat. Dan orang-orang ketika itu melihat kepada Nabi Ibrahim memiliki mukjizat yang begitu hebat. Dibakar akan tapi tidak mempan. Dibakar, keluar daripada tempat tersebut. Diajak oleh Nabi Ibrahim, ayolah masuk Islam. Tidak ada yang masuk Islam. Setelah melihat keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada. Nabi Ibrahim menikah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim ketika itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang yang saleh, sehingga disunnahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu orang saleh, karena kami belum tentu menjadi hamba yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Setelah Nabi Ibrahim berusia, setelah Nabi Ibrahim memiliki putra, apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengajak istrinya dan anaknya yang masih bayi tersebut pindah dari kota negeri Syam yang ketika itu Nabi Ibrahim tinggal di tempat tersebut. Disuruh jauh, baru mendapatkan putra, Allah Subhanahu wa taala suruh berjauhan. Akan tetapi lihat, hakikat cinta adalah taatnya seorang kekasih kepada orang yang dia cintai. Maka diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim ikuti. Lalu diletakkan di Hijaz ketika itu, di kota Makkah. Ketika itu Siti Hajar, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai Hajar, sesungguhnya tidak ada yang beriman di tempat ini kecuali saya dan kamu. Akan tetapi keimanan yang mereka miliki adalah keimanan yang besar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersabar. Nabi Ibrahim cinta sekali kepada putranya Ismail, sehingga banyak sekali Nabi Ibrahim sering sekali melakukan ziarah untuk melihat kepada putranya. Ketika putranya sudah besar dan Nabi Ibrahim merasa bahwa sungguhnya beliau sudah memiliki wakil, kemana-mana Nabi Ismail diajak, berada di posisi kanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sudah bangga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikurbankan putranya. Akhwani, sabar macam apa lagi ini Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran beliau yang begitu luar biasa, dan kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan. Walaupun musibah yang banyak Allah berikan, mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa yang dikatakan anak yang masih baru baligh ini? Apa katanya? If'al ma tu'mar. Wahai ayahku. Beliau tidak mengatakan saya enggak keberatan, tidak. Akan tapi beliau mengajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini berhubungan dengan apa? Perintah Allah. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu ya wahai Ibrahim. Sesungguhnya engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwani, begitu hebat didikan orang tua seperti ini, yang ketika itu ridha dan rela, yang terpenting Allah ridha kepadanya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah waktu itu, waktu ketika mereka mendapatkan musibah, akan tapi ada perintah, kedua-duanya bisa bersatu satu sama lain. Nabi Ibrahim memanggil putranya dan putranya sudah bersiap. Ketika ingin hendak dipotong, Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, biarkan wajahku berpaling dari wajahmu.
karena aku takut ketika engkau melihat wajahku, engkau akan sedih. Lalu engkau akan meninggalkan perintah Allah karena engkau kasihan kepadaku. Biarkan wajahku berbalik daripada wajahmu. Biarkan pandanganmu tidak memandang kepada wajahku kecuali kepada kepalaku. Dan supaya juga aku tidak takut melihat alat yang kau gunakan untuk menyembelihku, hai ayahku. Aku takut hatiku berubah dari keimanan menjadi takut kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah amanatkan kepadamu. Ayahku, tolong engkau buka bajuku karena aku tidak memiliki baju kecuali baju ini. Kemudian nanti ketika engkau sudah memenggal kepalaku, tolong jadikan baju ini sebagai kafanku. Wahai ayahku, angkat sedikit tanganmu karena engkau memakai baju yang berwarna putih. Aku takut nanti darahku terkena kepada bajumu, lalu engkau pulang kepada ibuku. Ibuku akan menangis ketika melihat tetesan darahku dan akan mengotori bajumu yang untuk digunakan untuk menyolatiku, wahai ayahku. Ayahku, sampaikan salam terakhirku kepada ibundaku yang salihah, karena dia telah mendidikku dengan didikan yang baik. Ayahnya mendidik dengan didikan yang baik. Ikhwani, sabar semacam apa lagi ini? Ini adalah hakikat takwa. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bisa melakukan amanah Allah di saat kita mudah maupun di saat kita susah. Bahkan kalau kita mengenang kisah salah satu di antara cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Talib, ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Sayyidina Al-Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Al-Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Bahkan kalau kita mengenang kisah salah satu di antara cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Talib, ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Sayyidina Al-Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Al-Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Lalu sebagian orang mengatakan, wah, kalau cerita-cerita seperti ini, sepertinya Habib ini alirannya enggak. Kita lebih berhak, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Ali, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain, kita lebih berhak untuk memiliki keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Tapi kan nanti sama kayak rombongan yang sini, yang sini. Justru kita ambil, ini kan orang-orangnya kita. Ini manhaj Rasulullah begitu. Waktu ada sebagian orang dari Yahudi, mereka berpuasa, ditanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram? Katanya karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nahnu ahqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa karena diselamatkan Musa dibanding kalian. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bukan malah dijauhi. Wah, nanti kalau kita bilang Sayyidina Ali terus, nanti kita dibilang rombongan sini. Enggak, justru kita ambil. Harusnya kita yang memiliki ghirah yang lebih besar kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada orang-orang yang terdekat daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang menarik ketika Sayyidina Husain ketika itu dibawa kepala keliling-keliling dari satu kota ke kota yang lain. Demi Allah, itu adalah kemuliaan. Karena keluarga Rasulullah SAW terbiasa untuk dizalimi. Karena sesungguhnya bala asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar musibahnya adalah al-anbiya, para nabi, thummal awliya, kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah, thummal amthal fal amthal.
Kemudian semakin dekat orang itu kepada Allah, semakin musibah akan lebih besar dia dapatkan. Bukankah kalian melihat bahwa pohon itu semakin tinggi, maka angin yang menerpa kepadanya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya hidup kita adem-adem aja, tanyakan kepada keimanan kita, ketakwaan kita, ini kemana ini kita, apa dilupain sama Allah? Kok kayaknya adem terus hidup, enak terus hidup, nggak ada musibah, nggak ada gangguan. Ujung-ujungnya kayak Firaun dari semenjak lahir nggak pernah sakit, sekalinya sakit dikasih musibah sama Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Husain dibawa tiba-tiba masuk ke kota lain. Memang dihinakan, tapi sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Karena orang tahu orang mulia mau dihinakan satu dunia tetap mulia. Kalau Allah inginkan kemuliaan, yu'izzullahu may yasha wa yudhillullahu may yasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Satu dunia memuji, media dia punya, tapi Allah sudah letakkan dalam hati orang kebencian kepadanya. Mau ngomong apa ente tetap aja ada benci. Betul atau tidak? Mau ngomong apa, mau baca berita di mana aja udah nggak percaya, sudah hati udah benci. Wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilah walakin 'ainus sukhut tubdil masawiyah. Mata yang sudah dijadikan cinta kepada sesuatu, maka yang nampak di dalam fikirannya adalah hal-hal yang baik saja. Tapi kalau sudah benci kepada seorang, walaupun sesuatu yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut tetap saja dipandang jelek. Intinya Sayyidina Husain dibawa ke satu kota, ke kota yang lain. Di satu kota ada pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi, mengatakan kepada satu-satunya keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, putra Sayyidina Husain satu-satunya. Yang lain dibunuh semua kecuali beliau. Dari sinilah adanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Husain. Wahai Ali, saya ingin tawarkan kepadamu. Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini. Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi. Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu, saya akan bantu. Kamu sebut saja. Saya memiliki harta yang banyak. Allah permudah kepada saya untuk memiliki harta yang banyak. Dan engkau Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Maka kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah mempermudah kamu dan juga memberikan pahala kepada saya. Kata Sayyidina Ali, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa memberikan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Oke. Sekarang kalau kamu memiliki harta yang banyak, sekarang kamu hiasi kepala ayah saya. Buat keranda yang terbaik yang pernah ada. Bila perlu buat dari emas. Buat seindah-indahnya. Sehingga dibawa ke kampung, ke kota demi kota. Mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan dari hal tersebut? Apakah untuk memuliakan ayah kamu, wahai Sayyidina Ali? Demi Allah tidak, kata beliau. Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Demi Allah tidak. Yang saya inginkan hanyalah ketika kami memasuki satu kota demi kota lain, orang-orang hanya fokus kepada kepala ayah saya, sehingga mata mereka tidak sempat untuk melihat adik-adik perempuan saya yang dihinakan, yang dibawa kemana-mana, kakak-kakak saya, perempuan-perempuan dari syaraif, dari keluarganya Rasulullah SAW yang dihinakan ketika itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada menghias ayahnya supaya orang fokus kepada bapaknya dan lupa kepada keluarga-keluarga perempuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah. Begitulah para ulama kita, para sulaha kita yang mereka mendapatkan maqam yang tinggi karena didasari ilmu. Oleh karena itu kalau pengen tahu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah, kita berilmu. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu kira-kira apa sih yang paling disukai oleh Rasulullah dari saya, kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Oh tapi udah tanggung nih, saya udah tua banget ini, saya udah berumur banget, saya udah tinggal nunggu waktunya saja, udah udur ini, mikir udah nggak bisa. Jadikan anak kamu orang yang berilmu. Tapi udah tanggung ini, udah terlanjur, anak saya ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik. Kamu punya cucu, jadikan cucu kamu orang berilmu. Selagi kamu ada niat, selagi kita ada niat untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Rasul SAW, maka usahakanlah
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama di kota Seun di Hadramaut, beliau pernah mengatakan, "Masyi yasurru qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih senang dibanding ketika seseorang belajar. Tidak ada. Makanya kita seperti sekarang ini belajar, setidaknya berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid melihat ada orang berkumpul berzikir, ada lagi orang berkumpul membahas tentang keilmuan. Rasulullah duduk di mana? Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kita juga tahu banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beliau datang ke pasar. Teriak-teriak, "Ayo Rasulullah bagi-bagi warisan, Rasulullah bagi-bagi warisan." Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Akhirnya semua orang datang, yang di pasar ditutup semua, dikunci tokonya, mereka semua datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ada apa? Ternyata yang dilihat hanya ada majelis-majelis ilmu. Dipanggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tipu? Kenapa kamu dusta? Kamu katakan bahwa warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagikan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa inilah warisan Rasulullah. Ilmu itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang paham dengan ilmu, mereka-mereka yang paham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk. Rasulullah SAW bahkan kita membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika beliau berperang dengan orang musyrik. Ketika berperang, orang musyrik itu terjatuh. Ketika sudah mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, sahabat Rasul SAW ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sudah bingung mau mensifatkan kau ini seperti apa. Maka aku katakan kepadamu seakan-akan engkau ini menciptakan dirimu sendiri. Jadi dipilih yang paling bagus." Bayangin kita deh, kalau misalnya kita lagi ngedit foto kita, pasti matanya dibagus-bagusin, hidungnya dibagus-bagusin, ya, bibirnya dibagus-bagusin, semuanya, warna kulit dibagus-bagusin. Ini beliau mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah seakan-akan menciptakan dirimu sendiri. Jadi memang begitu, sahabat-sahabat itu kalau sudah melihat Rasulullah, mereka akan pasti jatuh cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah ada keindahan. Makanya kita belum mati-matian untuk Rasul. Kenapa? Jawabannya kita udah tahu, karena kita belum mengenal Rasulullah. Dan insya Allah setiap bulan habis maghrib begini sampai waktu isya, kita akan isi dengan pengenalan kepada Rasul SAW. Jadi kita rela berjuang, betul-betul berjuang, karena mutaba'ah, pengikutan kepada sunnah tanpa pengenalan kepada pembawa sunnah adalah kedustaan yang hakiki. Pengikutan kepada sosok yang membawa sunnah tanpa pengenalan kepada beliau, maka adalah kedustaan yang hakiki. Karena apa? Karena lompat tangganya terlalu ketinggian, bisa-bisa tergelincir. Lagi asik-asik ya ikut, lagi nggak asik nggak ikut. Tapi kalau bawaan cinta dari pengenalan, jadi saya katakan bahwa tangga pertama ini adalah pengenalan. Setelah itu adalah kecintaan. Setelah itu baru ada mutaba'ah, pengikutan. Jadi pengikutan itu ada setelah cinta. Karena kalau pengikutan tidak diikuti dari cinta, maka bawaannya hawa nafsu. Pengen baik sholat, bawaan hawa nafsu. Pengen sedekah, bawaan hawa nafsu. Temen semua ngeluarin, masa saya enggak? Ya enggak? Lagi temenan sama orang baik, ya jadinya baik. Tapi kalau lagi temenannya sama orang jelek, jadi jelek juga. Itu kenapa? Karena pengikutannya atau mutaba'ahnya bukan didasari cinta, tapi didasari karena ikut-ikutan. Maka seseorang ketika dia mengikuti Rasul, dia harus cinta dulu kepada Rasul. Kalau dia sudah cinta kepada Rasul, dia tidak akan dapatkan kecintaan tersebut tanpa ada pengenalan. Makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'arufan. Tak kenal maka tak sayang. Setelah dia sayang baru dia bisa mutaba'ah, ngikut.
Nak, sholat nak. Iya mah, kunci pintunya, pura-pura sholat. Kenapa? Karena paksaan. Diperintahkan karena apa? Paksaan. Semua orang lakukan sholat, ya saya sholat. Mama saya nyuruh saya sholat, ya saya sholat. Tapi kalau karena didasari cinta, dari pengenalan, maka mama mau jungkel balik, mau ngapain terserah saya mah. Orang saya cinta sama Rasulullah, masa saya mengecewakan Rasulullah? Tidak mungkin. Oke, ulama-ulama jadi semenjak dahulu itu menanamkan kita nih, walaupun kita sekarang besar atau dewasa di kota atau dengan kesibukan duniawi kita, tapi dari kecil sudah didoktrin dengan apa? Dengan sholawatan kepada Rasul, kecintaan kepada Rasul, pengenalan kepada Rasul. Maka setelah kita diingatkan akan hal-hal yang indah ketika kita masih kecil, kita ingat, dulu saya ini sering puji-puji Rasul, tahu Rasulullah bagaimana, tahu kisah Rasulullah bagaimana. Jadi pengenalan kepada Rasul dijadikan adat. Sehingga apa? Sehingga naik ke level berikutnya itu lebih mudah dibanding orang yang tidak kenal sama sekali. Bawaannya hawa nafsu. Makanya orang yang bawaannya hawa nafsu pengennya marah-marah aja. Kalau orang tidak sejalan dengan saya pasti salah. Karena apa? Karena bawaannya hawa nafsu. Orang yang tidak sejalan dengan saya berarti salah. Kalau saya diberitahukan kepada sesuatu yang menurut dia benar, maka saya akan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Yang terpenting manhaj saya yang paling diikuti. Saya tidak perlu kalian membawa manhaj kalian, tidak. Yang terpenting manhaj saya diikuti. Saya sebodoh amat dengan kebenaran. Yang terpenting manhaj saya dianggap benar. Kenapa? Karena bawaan organisasi, karena bawaan kelompok, karena bawaan hawa nafsu. Makanya sebagian ulama mengatakan inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan. Di antaranya dalam kitab I'anatut Talibin karya Syekh Bakri Syata, beliau mengatakan sesuatu yang paling wajib diketahui oleh seorang anak kecil yang pertama apa? Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan salat, ada yang mereka mengatakan apa? Pengenalan kepada Rasulullah. Mukallaf, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Pengenalan kepada Rasulullah. Kita tanya kepada diri kita ini udah kenal sama Rasulullah atau belum? Orang ini syaratnya menjadi muslim harus kenal sama Rasul. Sekarang saya tanya, neneknya Nabi Muhammad namanya siapa? Nenek itu orang terdekat dengan kita kan? Sekarang saya tanya, neneknya Rasulullah namanya siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, jangan googling dulu. Iya kan? Dari sebelah ayahnya kita nggak tahu, apalagi dari sebelah ibunya. Padahal nenek adalah orang yang terdekat dengan seseorang. Maka dari itu kita ini ngakulah, kita ini kurang sama pengenalan kepada Rasulullah. Kemudian kita pengen berbangga-bangga nanti di hari kiamat dekat sama Rasul. Kenal juga enggak, mau deket, nanti nggak tahu dong yang mana Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setidaknya ini usaha kita, insya Allah setiap bulan. Saya tidak membatasi harus ini saja, tidak. Kita pulang ke rumah kita baca sejarah Nabi dari hadis-hadis yang kuat derajatnya, atau dari kitab-kitab yang memang mu'tabar. Jangan sembarangan baca kitab-kitab sejarah Nabi, nanti semuanya kita ambil. Ada cerita Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Itu terkadang sebagian tidak benar, menceritakan bahwa Rasulullah melihat istrinya Zaid bin Harithah, kemudian Rasulullah suka, kemudian disuruh cerai istrinya, lalu Rasulullah yang menikahinya. Ini kan gak masuk akal. Jadi ada sebagian saya baca buku cerita Rasulullah bagaimana pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsh. Jadi Rasulullah menikah dengan seorang istri namanya Zainab binti Jahsh. Katanya ceritanya Rasulullah ingin main ke rumah anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah. Kemudian ketika dibuka tirai rumahnya ternyata adanya Zainab. Lalu Rasulullah suka, panggil Zaid bin Harithah, wahai Zaid, ceraikan istri kamu. Lalu Rasulullah yang menikahinya. Sebagaimana firman Allah, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ada Al-Qur'annya, dia bilang, wah ini adalah cerita yang salah. Satu, saya jawab, kenapa salah? Zainab binti Jahsh itu adik sepupunya Rasulullah. Masa Rasulullah baru ngelihat pada waktu itu terus suka? Rasulullah suka pada waktu itu, kok bisa? Padahal ini adalah siapa? Sepupu Rasulullah. Zainab binti Jahsh ini punya ibu namanya Umaymah. Umaymah itu adiknya Abdullah. Jadi sepupunya Rasul. Itu yang pertama. Rasulullah pasti udah tahu mukanya dari awal. Kemudian kedua, Rasulullah yang menikahkan Zainab dengan Zaid. Rasulullah yang menikahkan ini Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Jadi gak masuk akal sekali. Jadi hati-hati juga membaca kitab sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang yang di luar Islam ini
Mereka tahu bahwa sesungguhnya cara yang paling ampuh untuk menjadikan muslim jatuh adalah memisahkan antara mereka dengan kekasih mereka Rasulullah. Saya kira begitu. Cara yang paling ampuh, kalau sudah tidak respon sama Rasulullah, tentu sunnahnya tidak akan dilakukan. Kalau sudah dimasuk, oh Rasulullah itu nikahnya banyak, dia bilang, oh Rasulullah itu orangnya begini, oh Rasulullah itu perang-perang terus, oh Rasulullah, dimain-mainkan sejarah. Padahal sejarah mencatat dari 10 tahun Rasulullah SAW berada di kota Madinah, dan ada sekitar 80-90 peperangan yang Rasulullah ikuti dan Rasulullah tidak ikuti. Jadi yang Rasulullah ikuti namanya ghazwah, yang Rasulullah tidak ikuti namanya sariyah. Ghazwahnya Rasulullah ada 27 peperangan, sariyahnya Rasulullah ada sekitar 75 tambah 27 kurang lebih berapa? 100 kurang lebih ya, sekitar ya hitung-hitungan begitulah, hampir 100 atau sekitar 100. Rasul SAW berperang selama 10 tahun, sekitar 100 peperangan. Ulama sejarah mencatat yang terbunuh dari orang yang bukan Islam tidak lebih dari 2000 orang. Tidak lebih dari 2000 orang. Rahmah seperti apa ini? Kasih sayang seperti apa? Kalau kita mungkin ngelempar bom satu, udah ribuan orang yang meninggal. Ini selama 10 tahun ajakan kepada Islam, dan itu pun bukan memerangi secara langsung, tapi mereka yang menghadang Rasulullah atau mendatangi Rasulullah atau memerangi Rasulullah yang mati. Rasulullah SAW bahkan kita membaca riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika beliau berperang dengan orang musyrik. Ketika berperang, orang musyrik itu terjatuh. Ketika sudah mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, musyrik tadi meludah ke Sayyidina Ali. Kira-kira kita nih dapat pahala nih, bunuh orang dapat pahala nih. Dia sudah menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan agama kita. Kira-kira kita semangat atau tidak mau ngebunuh? Ini semangat ini. Giliran udah jatuh kita diludahin. Waduh, tambah jadi ini. Tadinya mau dibunuh doang, bisa jadi kita berkali-kali kita ulangi. Sayyidina Ali akhirnya melemparkan pedangnya lalu pergi. Bingung orang musyrik ini. Kemudian mendatangi Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu sudah mampu untuk membunuh saya. Lalu kenapa ketika itu sudah mampu untuk membunuh saya, kamu tinggalkan saya? Apa kata Sayyidina Ali? Pertama, saya ingin membunuh kamu karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Tapi setelah kamu meludahi saya takut bercampur antara amarah saya ketika marah kepada kamu dengan jihad saya, dan saya tidak akan mendapat pahala, lalu yang saya dapatkan adalah dosa. Itu arti jihad. Jihad itu bukan mengajak kepada organisasi kita, ataupun bahkan kita ini terkadang, ini bahasanya sedikit dakik, kita ini terkadang bukan membela agama kita, akan tetapi membela kita yang beragama itu. Pegang tangan kiri kanan masing-masing, berjanji saat nanti di padang mahsyar kita bersumpah di hadapan Allah, inilah sahabat kita yang bersama malam ini, berazam dalam taat malam ini, berjanji seandainya ada di antara kita yang diizinkan masuk surga, ditakdirkan masuk surga, ya Rabb, jadikan tangan sahabat-sahabat kami sebagai bukti kami pernah bersama dalam ketaatan, ya Allah, ya Rabb. Saling mendoakan, mohon maaf lahir batin. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Tanda serius hamba seorang berdoa itu. Maka air matanya menetes saat berdoa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang menetes karena bertobat di hadapan Allah. 2, air mata yang menetes karena rindu berjumpa dengan Allah. 3, air mata yang menetes karena kesulitan dalam hidupnya.
dan Dia sedang menanti jalan keluarnya. Angkat kedua telapak tangan kita. Hadirkan Allah dalam hati kita masing-masing. Aminkan doa-doa yang coba kita bacakan. Aminkan dalam hati. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah. Pagi hari ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk duduk di tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih lembutkan hati kami. Padahal Engkau tahu betapa kerasnya hati kami. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih malam ini Engkau masih ringankan langkah kami. Padahal Engkau tahu begitu malasnya langkah ini berangkat ke masjid. Berapa banyak kesempatan taklim, majlis yang sering kami lewatkan ya Rabb. Tapi malam ini langkah kami mudah, langkah kami ringan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah untuk Engkau yang senantiasa menatap hati kami, yang selalu mendengar setiap keluh kesah kami. Padahal Engkau tahu berapa sering panggilan-Mu kami lalaikan, berapa sering ingatan tentang-Mu kami lupakan. Tapi malam ini ya Rabb, malam ini ya Allah, Engkau pilihkan kami dari sekian banyak orang untuk ada di sini. Engkau pilihkan kami untuk memulai tahun baru 2020 dengan cara seperti ini ya Rabb. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, seburuk apapun masa lalu kami, sekelam apapun masa silam kami, sebanyak apapun maksiat kami, sebesar apapun dosa kami, ya Rabb, ya Rabb, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ya Rabb. Ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan ya Allah, ya Rabb. Semua dosa-dosa kami ya Allah, ya Rabb. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, sampai dosa yang kami buat terang-terangan ya Allah, ya Rabb. Dosa kami yang sengaja, sampai dosa kami yang tidak sengaja. Ya Allah, terlampau banyak dosa yang pernah kami lakukan. Sebegitu banyaknya kami sulit mengutarakannya. Sebegitu besarnya kami sulit mengucapkannya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, maafkan mata kami pernah melihat yang haram, masih sering melihat yang tidak halal. Maafkan lisan kami suka berbohong, suka berdusta, pernah khianat, pernah ingkar janji, pernah menghina merendahkan orang lain. Lisan kami sering menggibah ya Rabb, ya Rabb. Allah, maafkan tangan kami ya Allah dari pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil sesuatu yang haram. Mungkin tangan kami pernah mengambil harta hak orang lain ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah, maafkan perut kami ya Allah, perut, dari pernah makan minum yang haram. Mungkin masih masuk di perut kami harta riba.
harta yang bukan haknya untuk kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni kami di tempat ini ya Allah. Siapapun mungkin di antara kami ada yang pernah syirik, ada yang pernah musyrik, ada yang pernah tidak percaya kepadamu ya Rabb, ada yang pernah mencari sandaran lain selain Engkau ya Rabb. Allahu Akbar. Ya Allah, maafkan di antara kami barangkali ada yang pernah minum minuman keras, mabuk minuman keras. Ya Allah, maafkan di antara kami mungkin ada yang pernah berzina ya Rabb. Zina, zina mata kami ya Rabb, zina tangan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami ya Rabb. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tua, pernah menyinggung perasaan orang tua, pernah membangkang ucapan orang tua kami. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan dari mulai ibu kita masing-masing. Mama, bunda, ibu kita. Kita mulai dari ibu kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Bayangkan wajahnya. Dekatkan wajah ibu kita. Wajahnya sudah mulai keriput kulitnya. Rambutnya sudah mulai memutih. Bicaranya sudah mulai terbata-bata. Dialah perempuan paling hebat di dunia. Mengandung 9 bulan. Mempertaruhkan hidup mati ketika melahirkan kita. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, untuk ibunda kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ibu Haja Sofiah ya Allah. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami ya Allah. Halalkan darah yang pernah keluar saat ibu kami melahirkan kami ya Rabb. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi ya Allah ya Rabb. Halalkan beratnya gendongan kami. Halalkan rewelnya kami. Halalkan manjanya kami kepada ibu kami ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, sayangi ibu kami ya Rabb, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami ya Rabb. Allahu Akbar. Hadirkan wajah ayah kita masing-masing, wajah bapak kita. Dekatkan wajah ayah kita. Wajahnya sudah mulai keriput, jalannya sudah mulai susah, badannya sudah mulai sering sakit-sakitan. Dialah ayah kita, banting tulang untuk kita, peras keringat tiap pagi pulang petang. Ya Rabb, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami. Halalkan capeknya ayah kami. Halalkan lelahnya ayah kami ya Rabb. Ya Rabb, maafkan ayah kami jika ibadahnya kurang ya Allah.
karena barangkali masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami ya Allah. Maafkan ayah kami jikalau ilmunya kurang ya Rabb, karena barangkali masa mudanya banting tulang cari nafkah untuk kami ya Rabb. Ayah, sebutkan nama ayah kita masing-masing ya Allah. Ayah kami yang bernama, ya Allah kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usia ayah ibu kami ya Rabb. Sehat afiatkan tubuh ayah ibu kami ya Rabb. Izinkan kami membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Jangan kau ambil usia ayah ibu kami dulu ya Rabb, sebelum kami bisa membalas kebahagiaan kepada mereka ya Rabb. Izinkan kelak kami bisa menggenggam tangan kiri kanan ibu ayah kami berangkat haji dan umroh ya Rabb. Izinkan ya Allah di sisa kehidupan kami memberikan secercah kebaikan kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, bahagiakan akhir-akhir tua orang tua kami ya Allah. Cukup dulu mereka lelah ya Allah, cukup mereka capek mengurus kami ya Allah. Izinkan saat ini kami dewasa berbalas kebaikan kepada mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, terangi alam kuburnya dengan pahala terbaik ya Allah. Jadikan kesolehan kami, kebaikan kami, baca Quran kami, sholat qiyamul lail kami, semua ya Rabb. Jadikan kebaikan untuk orang tua kami ya Allah ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih untuk tahun 2019 yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua skenario takdir yang Engkau datangkan ya Allah. Untuk semua bahagia yang datang, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Untuk semua nikmat yang Engkau hadirkan, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Rabb. Ya Allah, namun seandainya ada di antara kami yang sepanjang tahun ini barangkali gelisah, punya persoalan, kecewa, punya banyak masalah ya Rabb, ya Rabb, tidak ada yang kami minta ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, berikan kesabaran kepada kami ya Allah. Ganti semua yang barangkali hilang dalam hidup kami ya Allah dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan kekuatan untuk semua musibah yang terjadi dalam hidup kami, dan ganti semua itu dengan yang lebih baik ya Allah ya Rabb. Teman-teman sekalian, silahkan berdoa sesuai dengan hajat dan keinginannya masing-masing. Ayo, belajar berbisik sama Allah, belajar mengutarakan minta sama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini lemah, kita ini tidak punya daya upaya. Semua yang mengatur itu Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Ayo, minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah untuk dibimbing dalam taat. Minta sama Allah untuk dikuatkan dalam amal soleh.
Minta sama Allah untuk dihindarkan dari dosa dan maksiat. Minta sama Allah untuk diberikan ketenangan dalam hidup. Minta sama Allah untuk ditunjukkan rezeki yang barokah. Minta sama Allah untuk diberikan urusan dunia yang lapang. Ayo minta. Yang sedang bekerja, sedang berkarir, berbisnis, minta ditunjukkan jalan terbaik, karir terbaik, bisnis terbaik yang berkah di hadapan Allah. Yang sudah berumah tangga, berkeluarga, minta agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Minta dijaga sama Allah. Ayo, yang masih sendiri, minta dihadirkan pasangan yang soleh, yang soleha. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak harapan kami di tahun yang akan datang, ya Allah. Begitu banyak permintaan kami di tahun yang akan datang, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendirian, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami saat kami sepi, ya Allah. Peluk kami, ya Allah. Dekap kami, ya Allah. Jangan buat kami terombang-ambing dengan semua kegelisahan dalam hidup kami, ya Allah. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan kesabaran, ya Allah, ya Rabb. Allah, tidak ada saat-saat terindah dalam hidup kami kecuali saat kami dekat denganmu, ya Allah. Saat kami taat denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika di tahun-tahun yang kemarin kami sering alfa di hadapanmu, sering lupa denganmu, sering lalai denganmu, ya Allah, kami mohon di sisa usia kami ini, jadikan usia kami usia yang berkah, ya Allah. Jadikan usia kami usia yang bermanfaat, ya Allah. Bukan untuk kehidupan dunia kami semata, ya Allah, tapi yang paling penting, ya Allah, izinkan kami menatap wajah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu detik-detak jadwal kematian kami semakin dekat, mungkin semakin dekat, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan ajalnya, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkan kami semua, ya Rabb, ketika sakaratul maut kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak ada kalimat lain yang kami rindukan, kami dambakan, kami inginkan, ya Rabb, ketika ajal menjemput kami, kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatim. Jangan Kau mencabut usia kami saat kami sedang berbuat maksiat. Jangan Kau mengambil usia kami, ya Rabb, saat kami sedang jauh dari-Mu, ya Rabb. Jangan, ya Allah. Kami ingin saat kami kembali kepadamu, kami disambut dengan ucapan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang tenang, kembali kepadaku, masuk ke dalam surgaku.
Allahu Akbar. Ya Allah, kami semua yang hadir saat ini, takdirkan kami semua kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Izinkan kami menatap wajah-Mu ya Rabb. Izinkan kami mendapatkan nikmatnya surga ya Rabb. Kelak kami bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menatap wajah Rasulullah, diakui menjadi umat Rasulullah. Dan kami berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Kau tahu ya Allah, akhlak kami masih jauh dari Rasulullah, sifat sikap kami masih jauh dari Rasulullah. Tapi izinkan ya Allah, dari sekian banyak amal kami, jadikan amal kami malam ini sebagai bukti kami cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, genggam tangan kiri kanan temannya masing-masing. Pegang tangan kiri kanan masing-masing. Berjanji, saat nanti di padang mahsyar kita bersumpah di hadapan Allah, inilah sahabat kita yang bersama malam ini, berazam dalam taat malam ini. Berjanji, seandainya ada di antara kita yang diizinkan masuk surga, ditakdirkan masuk surga ya Rabb, jadikan tangan sahabat-sahabat kami sebagai bukti kami pernah bersama dalam ketaatan ya Allah ya Rabb, sebagai bukti kami pernah bersama dalam kebaikan ya Allah ya Rabb. Sama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama lebih kencang suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, paling kelas suaranya. Sallallahu ya Rabb ya Rabb, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Angkat kedua telapak tangan, aminkan doa-doa yang coba kita bacakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah. Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan dalam hidup ini kecuali ridhomu dan surgamu ya Allah. Malam ini kami hujan-hujan, dingin-dingin, duduk di masjid ya Rabb. Padahal kami belum sempat menemukan ini dan dulu ya Allah. Kami hanya minta satu ya Allah, ridhoi langkah kami. Terima semua amal soleh kami ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Rabb. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung daripada pedasnya siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam dakwah ini ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Satukan kami di atas agamamu. Satukan kami di atas taat kepadamu ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan tahun baru yang Engkau berikan kepada kami. Izinkan ya Allah, kami memberi dengan amal soleh, mengisi dengan ibadah, karena barangkali tahun depan kami tidak sempat menikmati hal yang sama seperti ini ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanannya, saling mendoakan. Mohon maaf lahir batin.